Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahteraan untuk kita semua. Baik, selamat sore teman-teman semua. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alfat Ramadan dengan NIM 22095111053 kelas D. Saya akan menjelaskan materi, yakni manajemen penanganan kelahiran pada anak babi, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Inengah Kertabesung MSI, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Baik, untuk pendahuluan sendiri, perawatan dan pengelolaan yang baik di tempat peternakan mempunyai pengaruh besar terhadap jumlah anak babi yang hidup pasca lahir dan seberapa baik penanganan terhadap tahap selanjutnya. Ya, ini langsung kita ke persiapan kelahiran. Kandang babi yang digunakan untuk persalinan, induk persalinan, induk babi perlu disiapkan suhu yang sesuai untuk induk babi, yakni antara 60 sampai 65 Fahrenheit. Di sini saya menggunakan Fahrenheit bukan Celcius. Adapun perlengkapan yang dibutuhkan adalah perlengkapan yang dibutuhkan sebelum melahirkan yang perlu disiapkan. Yang pertama ini gubuk farrowing atau tempat atau kandang untuk melahirkan, mulsa atau sebuah lapisan yang mudah dibersihkan, lalu jerami untuk babi bersarang, kemudian makanan dan air, lalu suplemen untuk induk babi tersendiri pasca melahirkan, lap atau handuk untuk membersihkan anak babi nantinya. Lalu lampu penghangat atau heater supaya anak babi tersebut sehat dan selamat. Lalu kita masuk ke kelahiran anak babi, ini persiapan. Sebelum melahirkan biasanya induk babi itu akan memberikan ciri-ciri atau tanda-tanda seperti biasanya induk babi akan menunjukkan proses bersarang yang cukup ekstrim, yakni biasanya menyendiri dari kelompok apabila berkelompok, lalu di tempat-tempat yang dikira nyaman untuk bersalin nantinya. Lalu dia akan mengisolasi mandiri. Lalu abdomennya akan terlihat sedikit turun, lalu puting atau ambing terlihat membesar. Setelah itu pulpa induk babi tersebut terlihat membengkak. Langsung ke proses melahirkan. Nah, pada proses proses melahirkan ini terlihat kontraksi semakin intensif karena pada saat melahirkan pasti akan terasa kontraksi pada bagian perut, sedikit sakit, nyeri. Lalu setelah anak babi pertama lahir, setelah itu anak babi pertama dari kelahiran anak babi pertama diperlukan waktu hingga 45 menit hingga kelahiran anak babi kedua. Setelah anak babi kedua lahir, dibutuhkan waktu 10 hingga 20 menit sampai anak babi ketiga lahir. Begitu seterusnya. Lalu kita perlu memastikan anak babi yang lahir ini harus lahir tanpa terbungkus oleh plasenta, karena takutnya jika terbungkus plasenta terutama di bagian hidung, takutnya tidak bisa bernafas dan anak babi tersebut mati. Lalu dalam fase ini akan terlihat normal bila induk terlihat bernapas dengan berat karena proses melahirkan tersebut. Lalu 24 jam setelah kelahiran, pada 24 jam setelah kelahiran pertama, sangat perlu dilakukan pengawasan secara intensif kepada anak babi. Karena anak babi yang baru lahir memiliki berat 2 sampai 3 pon dan mereka tidak memiliki banyak lemak dan bulu, sehingga mereka sangat-sangat butuh perhatian lebih, karena masa intensif anak babi itu 1 sampai 3 hari, itu masa-masa fase kritis, jadi harus benar-benar diawasi secara intensif. Dengan apabila anak babi tersebut masih basah, kita perlu mengelap dengan kain atau tisu. Lalu kita meletakkan di bawah lampu penghangat untuk menjaga suhu tubuh anak babi tersebut. Lalu kita perlu memastikan bahwa seluruh anak babi tersebut menyusu. Apabila induk memiliki 12 anak babi, maka pastikan ke-12 anak babi tersebut dapat menyusu pada induknya. Lalu 24 jam setelah kelahiran. Nah, apabila induk babi merupakan babi emas atau induk yang pertama kali melahirkan, maka hal yang perlu diperhatikan adalah
Pertama, memastikan induk dalam kondisi sehat dan segar karena pasti induk babi yang pertama kali melahirkan itu mengalami shock ya, karena pasti sakit banget. Terus memastikan induk babi merawat anak-anaknya dengan baik karena tidak jarang ada indukan babi ketika melahirkan dia tidak mau merawat anaknya. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi kita perlu mengawasi induk babi tersebut. Terus kita perlu mengawasi anak dan induk dan anak babinya. Lalu induk babi memerlukan air dan makanan segar. Jadi karena baru habis melahirkan pasti energinya terkuras banyak. Jadi kita perlu menyediakan makanan dan air supaya energi dari induk babi tersebut kembali. Lalu kita perlu menjaga kandang tetap bersih dan kering agar induk dan anak babi tidak sakit dan terhindar dari berbagai macam penyakit yang bisa saja menginfeksi induk maupun anaknya. Lalu kita perlu melakukan pengamatan harian. Untuk mengamati anak babi setidaknya kita perlu melakukan 2 kali paling tidak. Tapi jika bisa lebih bagus. Misal 3 kali atau 4 kali sehari. Nah, karena kita perlu memastikan seluruh anak babi tersebut menyusu dengan baik. Lalu induk babi tidak menindih anak babi karena tidak jarang induk-induk yang masih baru itu tidak sadar kalau mereka sudah punya anak. Jadi mereka terbahan suka-suka. Jadi lupa. Nanti takutnya di sana ada anaknya dan anaknya tertindih dan mati. Kemudian kita perlu mengamati perilaku dan kondisi tubuh anak dan induk babi tersebut. Mereka sehatkah, segarkah, atau sakit supaya kita segera melakukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan jika anak babi dan induknya sedang terlihat dalam keadaan tidak normal atau sakit. Lalu kita juga perlu memastikan keadaan kandang anak babi dan segala alat penunjang penghangat. Alat penunjang seperti penghangat, lampu, air, dan makanan, dan lain-lain. Untuk setelah itu kita akan langsung ke masa penyapihan. Menyapih anak babi dari induknya merupakan salah satu periode kritis dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup anak babi. Nah, penyapihan anak babi ini dibagi menjadi 3 sistem, yaitu penyapihan anak umur 4 sampai 6 minggu, dan yang kedua umur 3 sampai 4 minggu, lalu sistem penyapihan dini umur 14 sampai 19 hari. Karena sistem penyapihan ini tidak jarang juga menyebabkan banyak anak babi yang mati karena stres. Setelah itu, adapun waktu yang paling optimum untuk menyapi anak babi adalah pada umur 28 hari. Begitu menurut jurnal yang saya baca. Di sini saya izin melampirkan daftar pustaka dari jurnal-jurnal dan situs-situs yang saya ambil. Baik, terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.